Bab berikutnya bab isdira'in ni'mah, bab isdira'in ni'mati wal istighfafi bi hurumatillah. Bab tentang meremehkan nikmat Allah dan menggampangkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau menggampangkan meremehkan perkara-perkara yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang isdira'an ni'mah, meremehkan nikmat. Di antara ciri-ciri hamba-hamba yang saleh adalah tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menceritakan tentang para nabinya, di antaranya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu seorang yang teladan, qanitan, kuat beribadah, hanifan, jauh daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, lam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian di antara sifatnya syakiran li an'umih, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan an'um dalam bahasa Arab adalah wazan af'ul, yaitu untuk jam'ul qillah, yaitu untuk bilangan yang kurang dari 10 dijamak dengan an'um. Adapun nikmat kalau lebih banyak dijamak dengan ni'am. Jadi nikmat itu bisa dijamak dengan ni'am, yaitu jam'ul kasrah kalau menunjukkan yang banyak. Kalau dijamak dengan af'ul, wazan af'ul, an'um, berarti jamaknya jam'ul qillah, yaitu sedikit. Maksudnya sebagian ulama, kalau tidak salah Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan bahwasanya sifat Ibrahim alaihissalam tidak pernah meremehkan nikmat. Bahkan nikmat yang kecil-kecil pun dia syukuri. Dia syukuri. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam, dalam Al-Quran Allah sebutkan di antara sifatnya abdan syakura, ya. Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca tafsir Nabi Nuh alaihissalam, kenapa dikatakan hamba yang pandai bersyukur, selalu bersyukur, karena tidak pernah meremehkan nikmat Allah. Dia kalau pakai baju dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak tentu saya tidak bisa berpakaian. Kalau dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak tentu aku akan lapar. Dia pakai sendal dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak tentu aku berjalan dengan kaki kosong tanpa alas kaki. Bahkan kalau dia buang hajat dia bilang alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak Allah akan menahan kotoran dalam tubuhku. Sehingga dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam perkara-perkara nikmat yang mungkin sepele dianggap oleh sebagian orang, tapi ternyata tidak sepele bagi Nabi Nuh alaihissalam. Dan datang dalam hadis Hinz bin Abi Hala, hadis ini diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang juga mendhaifkan, menyebut tentang kisah tentang sifat-sifat Nabi. Di antara sifat Nabi, kana yu'azzimun ni'mah wa in daqqat. Adalah sifat Nabi mengagungkan nikmat Allah meskipun sedikit, meskipun kecil. Nabi SAW mengagungkan nikmat meskipun sedikit atau kecil. Ini adalah nikmat, ini adalah sifat orang saleh, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di antara perkara yang buruk tercela adalah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena selalu sering lihat ke atas. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Janganlah lihat ke atas urusan dunia, tapi lihatlah ke bawah agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kita ini kurang bersyukur, kenapa? Karena sering lihat ke atas. Apalagi dengan adanya medsos, dengan adanya tayangan-tayangan, apalagi sekarang musim orang pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kebahagiaan, sehingga seorang harusnya sudah bahagia, akhirnya tidak merasa bahagia. Seorang harusnya sudah bercukupan, dia merasa tidak cukup. Kenapa dia melihat ke atas? Suami istri tadinya sudah bahagia, tapi gara-gara istrinya suka berkelana di dunia maya, lihat temannya, suaminya bawa istrinya jalan-jalan ke luar negeri, sementara dia cuma diajak jalan-jalan ke Bekasi. Akhirnya dia pun sedih. Waduh, gimana? Akhirnya padahal sudah harusnya dia mensyukuri. Alhamdulillah masih diajak jalan-jalan, masih banyak orang tidak bisa jalan-jalan, ya. Gara-gara melihat ke atas akhirnya dia akhirnya meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia punya mobil, tapi lihat orang beli mobil baru, lebih mahal. Dia sudah mobil tipe yang sama, tapi ada yang beli mobil model terbaru, akhirnya dia
meremehkan mobil sudah lama sudah, padahal baru 2-3 tahun. Seperti itu akhirnya seorang tidak mengagungkan nikmat Allah dan meremehkan apa yang Allah berikan kepada. Ini musibah yang terjadi di zaman sekarang. Dari satu sisi banyak orang suka pamer kemewahan, satu sisi banyak orang yang suka nonton pameran tersebut. Kita cuma salah satu dari keduanya. Kalau nggak suka pamer, suka nonton yang dipamerkan. Sehingga penyakit isinya, penyakit hati isinya. Ya, lihat sana, lihat sini, lihat sini. Coba kalau istri nggak pernah lihat medsos, udah dikasih uang 100.000, syukron abi, barakallahu fiik, jazakallah khair, ahsanallahu ilaik. Udah hafal itu bahasa Arabnya, tapi nggak pernah ditujukan pada suaminya ya. Tapi kalau sering lihat medsos apa 100.000, 1 juta, 10 juta, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Allah sudah kasih kenikmatan luar biasa, tidak ada nilainya. Makanya Nabi suruh melihat ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat. Lihat bagaimana saudara kita di Palestina, di negeri-negeri sana ya, hidup mereka susah ya. Di Syam sekarang baru merdeka, baru membangun negeri, kita sudah banyak kenikmatan kita rasakan ya. Seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang tidak akan ya, namanya dunia ini tidak akan sempurna karena memang Allah ciptakan dunia tidak sempurna ya. Mau bagaimanapun hidup kita pasti terkontaminasi dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, pasti sakit ya, tidak mungkin nggak sakit ya, tidak mungkin sehat terus ya, pasti nangis, nggak mungkin ketawa terus, kalau ketawa terus orang gila. Ya, pasti sedih, tidak mungkin bahagia terus, sifat dunia ya. Agar kita tahu bahwasanya ini cuma sementara, ada di sana kehidupan yang abadi, yang senantiasa gembira dan senang, tidak pernah sakit, tidak pernah tua, dan seterusnya. Siapapun di dunia ini orang tidak akan sehat terus. Dokter pun sakit. Dokter sakit nggak? Sakit. Orang kaya sakit nggak? Raja mencret nggak? Presiden mencret nggak? Emang antum aja yang mencret. Raja juga mencret. Ya. Semua orang sakit. Ya. Oleh karenanya kalau kita dapat nikmat, kita lihat ke bawah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat itu ibadah tersendiri. Mensyukuri nikmat alhamdulillah itu ibadah tersendiri. Bahkan cepat mendatangkan keridhaan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yaghdha an 'abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba kalau dia makan satu makanan maka dia puji Allah. Jika dia minum satu minuman, maka dia puji Allah. Dia tidak meremehkan nikmat. Dia tidak meremehkan nikmat. Bahkan diriwayatkan, Syekh Utsaimin meriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad rahimahullah, kalau setiap makan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap suapan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Mensyukuri nikmat meskipun kelihatannya sepele. Tapi di antara bentuk mengagungkan nikmat, tidak meremehkan nikmat adalah nikmat tersebut tidak dibuang-buang secara mubazir ya. Kalau kita punya makanan berlebih jangan kita remehkan, buang aja, kasih orang yang membutuhkan. Kasih orang yang membutuhkan ya. Itu namanya kita mengagungkan nikmat. Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita uang, jangan kita biarkan rezeki tersebut akhirnya terbuang sia-sia. Dan Allah membenci idha'atul mal. Idha'atul mal yaitu membuang harta tanpa ada faedahnya. Maka kalau ada kita mau makan ya secukupnya, sisanya kita berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Masih banyak yang membutuhkan. Itu namanya kita tidak meremehkan nikmat. Ya. Sampai Nabi SAW mengajar kalau kita makan sampai kita berusaha menjilat jari kita karena kita nggak tahu keberkahan ada di mana. Benar-benar dihabisin, dihabisin sehingga makanan tidak terbuang-buang, sehingga kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tidak meremehkan nikmat, seringlah lihat ke bawah ya. Masih banyak orang enggak punya kendaraan, yang punya kendaraan ya, yang punya mobil, lihat masih banyak yang punya hanya motor ya. Yang punya motor lihat masih banyak yang pakai apa? Sepeda. Yang punya sepeda masih banyak yang jalan. Yang jalan masih banyak yang tidak bisa jalan. Yang tidak bisa jalan masih banyak di dalam kuburan. Itu yang susah jalan masih di kursi roda masih bisa berzikir. Lihat ke bawah terus sehingga kita
bersyukur, bersyukur. Ya, jangan lihat ke atas terus. Ke bawah, alhamdulillah. Saya punya istri, masih banyak yang jomblo. Kasihan. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seterusnya. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa kalau Allah memberi pengumuman ya, siapa yang jika kalian bersyukur maka aku akan tambah bagi kalian. Di antara cerita yang menakjubkan yang meremehkan nikmat Allah di antaranya adalah suku Saba dan Bani Israel. Suku Saba Allah sebutkan dalam surat Saba itu di Yaman ya. Dalam surat Saba ayat 18 sampai ayat 19 Allah berfirman wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Allah berikan kenikmatan bagi kaum Saba ya, kami jadikan kata Allah kami jadikan antara mereka dengan negeri yang kami beri berkah itu negeri Syam. Yaman ke Syam jauh. Yaman ke Syam jauh ya. Kami jadikan di zaman itu entah zaman berapa ribu tahun lalu quran zahirah, yaitu ada negeri-negeri kota-kota transit sehingga mereka kalau berjalan dari Sabak menuju ke negeri Syam mereka ada waktu untuk istirahat, tidur siang satu tempat, nanti mereka tidur malam di tempat berikutnya. Mereka tidur siang sehingga mereka tidak perlu bawa bekal yang begitu banyak karena ada pos-pos antara Sabak sampai apa? Negeri Syam. Dan itu kenikmatan. Allah berkata siru fiha, berjalanlah kalian di jalan tersebut layaliya wa ayyaman aminin, malam dengan tenang, siang dengan aman ya, aman, siang malam aman karena ada pos-pos. Rupanya mereka bosan. Kata mereka apa perjalanan kayak gini, enggak menantang. Nenek moyang kita dulu lewat padang pasir, susah, bertarung dengan kerasnya kehidupan. Maka mereka berdoa kepada Allah. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya Rabb kami, ya jauhkanlah jarak perjalanan kami. Kayak enak ada pos-pos gitu. Ya subhanallah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka, faja'alnahum ahadits, kami jadikan mereka hanyalah buah pembicaraan. Jadilah mereka binasa, jadikan pembicaraan oleh orang-orang. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami jadikan mereka tercerai-berai. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar lagi bersyukur. Jadi ada kaum sebenarnya tidak bersyukur. Mereka bilang begini-begini juga bosan. Pingin jalan bawa bekal, bawa padang pasir. Ya, sudah akhirnya Allah kasih yang mereka minta, akhirnya mereka cercerai-berai. Dan mereka hancur. Jadilah mereka buah bibir. Jadi omongan sampai sekarang, kok ada kaum yang bahlul seperti ini. Udah dikasih kenikmatan minta yang susah-susah. Sama seperti Bani Israel. Wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Allah telah berikan mereka nikmat apa? Alman wassalwa. Alman wassalwa ada yang mengatakan dari surga, buat makanan dari surga. Tidak usah masak, tinggal disantap. Ada yang bilang apa? Jadi makanan tinggal, ada yang bilang jatuh di pohon tinggal diambil, ada yang burung yang tinggal disantap, nikmat. Tapi mereka bosan. Mereka bosan ya. Sehingga mereka minta makanan yang biasa. Kata mereka bosan. Lihat surat Al-Baqarah ayat 61. Tentang Bani Israel yang tidak mensyukuri nikmat. Kata Allah, "Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid." Ketika mereka berkata, wahai Musa, ketika kalian wahai Bani Israel berkata, "Ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid." Kami tidak sabar kalau makan satu makanan terus. Manna salwa. Padahal tinggal makan, gak usah repot-repot. Ibarat tinggal ke restoran makan dan pasti enak. Pasti enak. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha. Kalau gitu, mohonkanlah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Lihat mereka tidak sopan bilang fad'u lana rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah keluarkan bagi kami sayur mayur yang dikeluarkan dari bumi, min baqliha, sayur mayur, wa qithaiha, ketimun, wa adasi adas, wa basaliha, bawang ya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa sudah ingatkan, kalian ingin mengganti yang lebih baik diganti dengan yang tidak baik.
Ihbitu misran fa innalakum masaltum. Kalau pengen makan bawang sayur mayur di mana aja ada. Tinggal ke Bekasi juga ada. Ke Tegal juga ada. Kalau manas salwa dari mana? Dari langit. Ngapain minta? Mereka subhanallah tidak mensyukuri nikmat Allah ya. Enggak usah minta sama Allah, itu sudah dapat plus. Kalau mau cari yang ini tinggal pergi ke sana, belok kanan dikit sudah dapat. Ini contoh orang tidak mensyukuri apa? Nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Karena ikhwan, nikmat banyak ya. Kita nikmat berkeluarga ya. Kita punya istri, udah punya anak aja sampai kita rusak ya. Kita udah punya nikmat berumah tangga, nikmat persaudaraan ya. Sampai nikmat persahabatan nikmat. Ya. Ya, kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Kalau engkau infakkan seluruh harta di atas muka bumi ini, kau tidak bisa menggandingkan mereka, tidak bisa menyatukan mereka, wahai Muhammad. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Subhanallah, kita bisa bersahabat itu nikmat. Betapa pedih kalau kita sudah bermusuhan, saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Kalau ketemu saling melengos kanan dan kiri. Nikmat, ini nikmat dijaga. Jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan. Antum kalau udah punya istri, udah nikmat, jangan ngelirik syiar-syiar Allah, syariat Allah, maka dia agungkan. Jangan meremehkan. Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka agungkan perkara haram tersebut. Jangan diremehkan. Kalau sudah mulai meremehkan syiar-syiar Allah, meremehkan perkara-perkara yang haram, akhirnya hilanglah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama khilaf tentang orang yang israr fil ma'siyah. Apa hukum orang yang terus-menerus fi saghirah, melakukan dosa kecil? Kalau dia melakukan dosa besar, jelas dia fasik. Dia melakukan dosa besar, dia fasik. Baik. Terus-menerus melakukan dosa kecil, apakah menjadikan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, karena kalau orang sering-sering melakukan dosa kecil berulang-ulang tidak berhenti, berarti dia meremehkan. Dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan dosa tersebut. Dia meremehkan dosa tersebut. Ada yang mengatakan tetap dosa kecil, tidak rubah jadi dosa besar. Tapi dosa kecil yang banyak bisa sama dengan dosa besar, satu dosa besar. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan dosa kecil tersebut berubah menjadi dosa. Kenapa? Karena ada istighfar. Di situ dia meremehkan dosa-dosa. Bagaimana yang dirasakan oleh pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar dia meremehkan dosa sehingga dia melanggar. Dia melanggar. Nah itu juga bisa didapati dalam hati seorang yang sering melakukan dosa kecil, meremehkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya bab membenci orang saleh. Bab bughdhi salihin. Memusuhi orang-orang saleh. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman." Ini ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Sebelumnya Allah menceritakan tentang kaum muhajirin, kaum ansar. Di mana Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu orang fakir yang terusir dari negeri mereka, terpisah dari harta mereka, mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang benar imannya. Ini maksudnya kaum muhajirin. Setelah itu Allah berfirman tentang kaum ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah wa may yuqashshaha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman tinggal di kota Madinah sebelum didatangi oleh kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak dengki kepada orang-orang muhajirin yang diberikan keutamaan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasassah, padahal mereka juga memiliki keperluan yang mendesak tapi mengutamakan saudara. Wa may yuqashshaha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dihindarkan dari penyakit pelit, mereka orang-orang yang beruntung. Setelah itu baru Allah sebutkan ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang datang setelah mereka, itu kita ini di antaranya. Ya. Jadi mulia kapan?
Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami iman sebelumnya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Dan janganlah jadikan dalam hati kami ghil, yaitu dengki, hasad, dongkol kepada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Sungguhnya Engkau adalah Raufur Rahim. Di sini Allah memuji orang-orang beriman yang datang setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar. Di antara sifat mereka mendoakan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Dan mereka di antara doa mereka, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kan jadikan dalam hati kami dongkol kepada mereka, kepada kaum Muhajirin, kepada kaum Ansar. Masuk dari Syekh Muhammad bin Wahab dalam ayat ini menyatakan di antara dosa adalah memusuhi, membenci kaum Muhajirin, kaum Ansar. Karena kaum Muhajirin, kaum Ansar orang-orang saleh. Mereka telah dijamin surga. Ya. Kata Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Siapa yang memusuhi waliku berarti dia mengajak duel denganku. Ngeri. Ngeri. Dan siapa yang berduel dengan Allah dia pasti hancur dunia dan akhirat, cepat atau lambat. Tapi Allah punya makar, caranya tidak langsung, terkadang pelan-pelan, secara halus, tapi kemudian akan hancur sehancur-hancurnya dunia dan akhirat. Maka kita bahkan kalau ada ulama, kita tahu ulama ini menghabiskan umurnya untuk Islam, dia punya kesalahan, kita kritik dengan hormat. Dia salah begini, wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Syekh Albani rahimahullah salah biasa, bisa dikritik. Kita di kampus dulu juga guru-guru kita sering mengkritik Syekh Albani, tapi dengan penghormatan. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. Bahkan saya pernah bahas hadis tentang sholat 20 rakaat didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yaitu Umar ketika menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih. Dalam sebagian riwayat Umar menyuruh 20 rakaat. Dalam sebagian riwayat 11. Bahas riwayatnya banyak menunjukkan kalau salah Ibnu Abdul Bar, kalau saya tidak salah ingat, menyalahkan Imam Malik yang menyebutkan jadi imam sholat bukan 11 rakaat tapi 20 rakaat riwayatnya. Intinya si Albani mendhaifkan hadis ini. Saya sama guru saya kumpulkan sanad-sanadnya. Kemudian saya bilang, saya ini bagaimana Albani? Menurut saya, guru saya ngomong dengan subhanallah, dengan penuh penghormatan. Syekh salah. Jadi kalau orang mengkritik biasa. Syekh Albani meneliti 100.000 hadis. Dia salah 2.000, apa masalahnya? Taruhlah dia salah 2.000 hadis. Dia salah 3.000 hadis. Tapi ada orang kemudian sombong, congkak. Syekh Albani seperti anak kecil, nggak tahu. Ini ya akhirnya umurnya habis buat hadis Nabi SAW. Kita kalau kritik ulama boleh, nggak ada yang masalah. Apalagi kita menukil ulama lain, kita ini siapa? Kita berkata ulama yang begini, nggak ada masalah. Tapi ingat, orang-orang soleh kedudukan di sisi kan membenci, saat kita akan jatuh cepat atau lambat. Ya. Oleh karenanya itu para ulama yang lain juga, para ulama yang semuanya ulama tidak ada maksum. Ya. Mereka sudah menghabiskan umur mereka untuk Islam, berkhidmat kepada kaum muslimin. Kalau salah kita kritik dengan cara yang baik. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, maka siap berduel dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat membenci kaum Ansar. Tidak mungkin. Kalau ada yang membenci kaum Ansar, pasti dia munafik. Pasti dia munafik. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sahabat Nabi di akhir surat Al-Fath, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashaddu 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat mathalun fil Injil kazarin akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang bersamanya itu para sahabat tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling, mereka sifat mereka para sahabat ruk'an sujada, mereka saling ruku, mereka sering sujud
Untuk apa? Ya betaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka cari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Jadi para sahabat itu ditazkiyah oleh Allah bukan cuma zahir, batin mereka. Allah bilang ikhlas, shadiqun. Allah puji batin mereka. Ya. Kemudian kata Allah, "Dzalika mathalun fit Taurat." Itulah penyebutan para sahabat di Taurat. Di Taurat bukan cuma disebut Nabi Muhammad, bahkan para sahabat juga dipuji dalam Taurat. Setelah Allah sebutkan, "Wa mathaluhum fil Injil." Para sahabat juga dipuji di Injil. Seperti apa? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azara. Seperti tumbuhan yang menurunkan tunasnya, kemudian menjadi kuat, jadi fastaghladha, fasta'awala sukis, tebal, kemudian kokoh di atas akarnya. Yu'jibu zurra, yang membuat orang yang namanya tenang, senang. Ibarat Rasulullah mendidik mereka sampai mereka menjadi generasi yang hebat, menyenangkan Nabi SAW. Setelah itu Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Agar Allah bikin orang kafir benci dengan mereka. Orang kafir kalau dengar sahabat mereka benci. Sehingga sebenarnya mengatakan siapa yang benci kepada sahabat kafir, karena Allah berfirman demikian. Liyaghidha bihimul kuffar. Menjadi sahabat membuat orang-orang kafir benci. Bagaimana membenci Ansar yang tolong Nabi siapa? Ansar. Mereka diberi gelar oleh Allah Ansar, para penolong Nabi SAW. Yang ketika mereka nolong Nabi, mereka berbaiat di Baiatul Aqabah. Mereka diingatkan, tahukah kalian kalau kalian mengajak Muhammad pergi ke Madinah, tahukah kalian berarti kalian menyatakan perang kepada seluruh manusia. Al-Ahmar, yang putih, yang hitam, semuanya. Eropa, Romawi, kita akan perang lawan mereka. Tahukah kalian kalau kalian ajak Muhammad, kalian tolong di Madinah, berarti kalian bermusuh dengan orang Arab seluruhnya. Kata mereka, kami tahu dan kami siap. Subhanallah, kaum Ansar. Mereka tahu resiko ketika mengajak Nabi untuk berhijrah. Kemudian ada orang datang belakangan benci sama kaum Ansar. Apa ente ini punya jasa buat Islam apa? Ya. Jasanya apa? Jasanya kawin mut'ah. Apa jasanya? Jasanya apa? Bikin kacau di mana-mana. Perang saudara di antara kaum muslimin. Jasanya apa? Para sahabat dibenci. Lanjut apa sudah? Lanjut. Taib, terakhir, babul hasad. Hasad ada 4 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah, karahiyatu an-ni'mah al-ghair. Benci orang dapat nikmat, benci doang, enggak suka. Hampir semua orang kena. Lihat ada orang beli mobil baru, jengkel. Kenapa? Jengkel aja. Lihat ada orang kawin lagi, jengkel. Jengkel aja. Lihat orang ada naik haji, jengkel. Lihat ada orang buka toko baru, jengkel. Kok jengkel? Gak tahu kenapa, jengkel aja. Itu namanya hasad. Itu hasad paling rendah. Dan inilah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad, tidak ada badan yang selamat dari hasad. Walakinnal karim yukhfih wal laim yubdih. Tapi orang yang mulia dia sembunyikan dan dia berusaha lawan. Adapun orang yang buruk dia akan menampakkannya. Sekedar benci saja sudah disebut apa? Hasad. Tingkatan kedua, ya, ingin nikmat tersebut hilang. Ingin nikmat tersebut hilang tapi tidak usaha. Pingin, berangan-angan seandainya. Makanya disebut hasad tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Berangan-angan nikmat tersebut hilang. Tahu orang naik pangkat, kapan dia dipecat ya dalam hati. Jadi sudah bukan cuma benci, tapi pingin dihilangkan nikmat tersebut. Ya. Lihat ada orang nikah, kapan dicerai itu. Pokoknya pengen ribut. Melihat sesuatu, lihat mobil, kapan orang beli mobil baru, kapan mobilnya dicuri. Makanya dia ingin nikmat tersebut hilang. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, dia ingin nikmat tersebut berpindah kepada dia. Hilang, pindah kepada dia. Maka dia ada orang naik pangkat, kapan lengser saya yang gantikan. Dia usaha cari kesalahan orang tersebut supaya ketahuan bobroknya, lengserkan dia yang naik. Ini hasad banyak ya. Banyak seperti ada orang jualan kios sama kios laku. Kasih isu biar kios itu nggak, biar pembeli berarti kan pindah. Dokter hasad sama dokter. Diberikan isu dokter tersebut gini, dicari-cari kesalahan. Sarin akhirnya dokter tersebut nggak ada lagi yang datang,
pasien pindah ke dia. Itu namanya pingin hilang nikmat berpindah kepada dia. Ada orang punya istri cantik, kapan suaminya mati biar biar pindah ke saya. Ini nomor berapa tadi? Lebih parah daripada ini, hasadnya iblis. Itu tidak perlu pindah kepada saya, yang penting sama-sama sial seperti saya. Iblis ingin Adam masuk neraka. Tidak mesti dia yang Adam keluar dia yang masuk surga, enggak. Kalau bikin Adam keluar dia yang masuk apa? Surga, enggak. Dia bilang enggak apa-apa, saya enggak usah masuk, yang penting sama-sama di neraka. Ini paling parah. Karena dia benar-benar hatinya busuk. Tidak ada keuntungan didapatkan di balik itu. Kalau tadi kan ada untung, suami mati diambil istrinya, kan ada untung enggak? Ada untung. Ini enggak, ini benar-benar sama-sama hancur. Busuk hatinya. Ada seperti gini, ada. Orang kaya miskin seperti saya, gimana dia miskin seperti saya, gimana caranya? Gimana dia sakit, bagaimana menderita seperti saya, itu namanya hasad tingkat tinggi. Ini hasad lebih parah. Hasad nomor 4. Taib. Dan hasad biasanya disertai dengan aplikasi. Dia usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Maka ini lebih berbahaya. Nanti akan kita jelaskan. Tapi di sini Syekh membawakan beberapa dalil. Yang pertama, qaulullah Ta'ala, am yahsuduna atahumullah min fadli. Apa kalian hasad kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada karunia kepadanya? Itu orang Yahudi hasad kepada orang Arab. Nabi terakhir ternyata dari mana? Arab. Dari keturunan Bani Ismail, bukan Bani Israel. Mereka sudah ternyata bukan orang Bani Israel, tapi dari orang Arab. Ya. Makanya disebut oleh para ulama, kita tidak akan dapatkan kisah Nabi Hud dan Nabi Samud dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang. Padahal kisah Nabi Hud dan Nabi Samud, Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Ad dan kaum Samud dengan nabinya Nabi Hud dan Nabi Saleh disebutkan dalam Al-Quran. Nabadzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'Adi wa Samud. Bukankah telah datang kepada kalian wahai Bani Israel, ya, kisah-kisah orang sebelum kalian, Nuh, Samud, Ad. Jadi ma'ruf. Tapi kalau kita buka Taurat, Injil sekarang enggak ada Nabi Saleh, Nabi Hud, enggak ada. Nabi Arab. Seandainya mereka mengakui dua nabi ini, kemudian datang Nabi Arab penutup, harusnya mereka wajar. Ternyata kenabian sebelum kalian sudah ada nabi dari kalangan apa? Arab. Apa salahnya Allah tutup juga dengan Nabi Arab? Tapi mereka hilangkan Nabi Hud dan Nabi Saleh. Terus mereka mengatakan Nabi cuma dari Bani Israel. Jadi mereka hasad. Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas kebenaran bagi mereka. Jadi mereka ini hasad menjadikan mereka kafir. Subhanallah. Hasad menjadikan mereka apa? Kafir. Seperti kisah siapa? Kisah bapaknya Sofia dan pamannya Yasir. Ketika mereka dengar Nabi datang ke Madinah, pagi-pagi waktu golas, kata Sofia, mereka berdua keluar semangat, pingin lihat Nabi tersebut, pingin ngecek. Mereka pergi ke daerah Kuba, tunggu kedatangan Nabi, kemudian mereka lihat. Setelah mereka pulang sore sudah lemes. Sofia mendengar bapaknya dan pamannya berbicara. Ahua, apakah itu orang kita tunggu-tunggu Nabi terakhir? Kata bapaknya, iya itu. Terus bagaimana sikapmu? Apa kata bapaknya? Adawatuhu ma baqiyad dahar. Memusuhinya selama aku hidup. Subhanallah. Dia udah tahu itu Nabi yang ditunggu-tunggu. Tapi karena bukan dari Bani Israel, dia kafir. Hasad. Hasad itu luar biasa. Hasad luar biasa. Hasad yang menjadikan Iblis alaihissalam nekat kufur kepada Allah. Karena hasad. Nenek moyang mereka Iblis yang kufur sebelumnya. Ya. Kemudian Yahudi juga kufur. Ya. Hasad ini berbahaya. Ya. Kemudian juga membuat hal yang lain seperti membunuh, seperti anak Adam. Watlu alaihim naba abani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima lam yataqabbal min al-akhar qala qatulannak. Disampaikanlah tentang dua kisah anak Adam yang memberikan kurban kepada Allah, diterima satunya, tidak diterima yang satunya. Yang tidak diterima berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau, dan akhirnya dia bunuh. Kenapa? Hasad. Ibadahnya tidak diterima. Hasad. Hasad ini berbahaya.
Seharusnya yang benar, ya seorang kalau ada seorang dapat nikmat dia bahagia. Rasulullah bersabda hadis berikutnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dia suka dapat kenikmatan, dia ingin saudara juga dapat kenikmatan. Kalau dia pintar, dia ingin saudara juga pintar. Bukan sebaliknya dia hasad. Kalau dapat saudara dapat kenikmatan, dia ikut bahagia. Alhamdulillah, sudah saya dapat kenikmatan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa yang kita lakukan kalau kita lihat orang punya kelebihan? Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta karunia darimu. Karunia apa aja, tidak mesti seperti itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijal nasibum mimma iktasabu wal nisa'i nasibum mimma iktasabu." Ya, mimma iktasaban. Janganlah kalian berangan-angan meminta apa yang Allah berikan kelebihan satu di antara kalian. Jangan kalian berangan-angan ya. Masing-masing sudah ada diberikan. Kemudian kata Allah, "Was'alullaha min fadlih." Mintalah karunia dari Allah. Ini jadi kalau kita terpukau ada orang punya mobil baru, ya Allah bagusnya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Paham? Tidak mesti ya Allah bikin mobil gitu, belum tentu. Ente punya mobil kayak gitu, ente sombong angkuh. Paham? Nanti didatangi perempuan akhirnya berzina. Karena tertarik sama mobil ente, bukan sama ente. Kita nggak tahu, belum tentu dapat nikmat tersebut kita bisa bersyukur, belum tentu. Kapan timbul keinginan kok dia punya saya nggak punya, langsung Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya untuk karunia yang pas buat kita, yang menambah ketakwaan kita, bukan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apa yang pas buat kita, Allah yang lebih tahu, tapi minta. Fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Taib, hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu' Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hati-hatilah dari hasad, fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu memakan pahala-pahala seperti api yang memakan kayu bakar. Al-ushb atau rumput-rumput yang kering. Kena api langsung habis. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini secara sanadnya dipermasalahkan, tapi secara makna disepakati oleh para ulama. Maknanya benar. Hasad itu makan kebaikan-kebaikan seperti api. Api itu kalau taruh di kayu yang kering, habis nggak kayunya? Habis. Cepat atau tidak? Cepat. Sama, apalagi rumput kering. Rumput kena api langsung habis. Maksudnya Rasulullah yang menggambarkan betapa kuatnya hasad itu makan kebaikan. Kenapa? Kalau orang hasad, jarang yang cuma diam-diam aja kalau hasad. Dia pasti mengaplikasikan dalam berbuat zalim. Contoh dia gibai orang tersebut. Ya. Atau dia berbuat kezaliman sama orang tersebut. Dia menjatuhkan orang tersebut. Ya, apalagi sampai dia melakukan maksiat, kufur dan yang lain-lain. Sehingga hasad tersebut akhirnya membuat dia melakukan kezaliman kepada orang yang dia hasati. Dan akhirnya pahala dia cepat habis. Pahala dia cepat habis. Maka seorang berdoa kepada Allah ya agar tidak hasad kepada siapapun ya. Di antaranya dia berdoa, tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya janganlah aku jadikan hati ini dongkol apa kepada orang beriman. Ya. Ya, seperti juga doa waslul sakhimata qalbi. Ya Allah Allah luka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku minta kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang bersih ya. Kalau muncul hasad bilang apa? As'alullaha min fadlik. Ini as'aluka min fadlik. Ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghindarkan kita dari penyakit-penyakit hati, di antaranya penyakit hasad. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat, suara saya lagi enggak beres. Jadi enggak ada tanya jawab ya. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.